Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, 3, dan 4. Nah, tenang teman-teman, walaupun pembelajaran 2, 3, dan 4, tapi kita akan mempersingkat waktu ya. Nah, sekarang boleh teman-teman dibuka modulnya halaman 11. Tapi sebelum memulai pembelajarannya, atau sebelum teman-teman menyimak video ini, teman-teman boleh berdoa terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman sudah tahu belum ini gambar apa? Coba. Ya, betul, Garuda Pancasila. Nah, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila dengan kepala menoleh lurus ke sebelah kanan. Burung Garuda tersebut menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Sementara warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Nah, tak hanya itu teman-teman, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Nah, teman-teman udah tahu belum arti Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, sepertinya teman-teman udah tahu ya arti Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman tadi Garuda Pancasila. Nah, sekarang Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari dua suku kata, teman-teman, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Miss mau bahas satu-satu ya. Lambang sila pertama adalah bintang. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang emas di atas perisai hitam. Lambang bintang emas bermakna sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia, teman-teman. Nah, penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari contohnya beribadah sesuai kepercayaan yang dianut, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita, saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, yang kedua, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua Pancasila ini adalah rantai yang tersusun dari gelang-gelang kecil. Makna dari gambar rantai itu adalah menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Nah, contoh sehari-hari, kehidupan sehari-hari ya teman-teman, bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya, saling membantu satu sama lain bila ada kesusahan. Yang ketiga, pohon beringin. Nah, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon itu bisa tumbuh. Akar pohon beringin tumbuh sampai ke dalam tanah yang menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana, yang melambangkan negara kesatuan Indonesia yang memiliki beragam latar belakang budaya. Nah, cara menerapkan kehidupan sehari-harinya adalah menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang memiliki beragam latar belakang suku, budaya, agama, dan bahasa. Mencintai Indonesia dengan menjaga kelestarian warisan budaya. Yang keempat adalah kepala banteng. Ya, banteng ya teman-teman. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan gambar banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, ini melambangkan musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari, teman-teman, adalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah bersama, menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri ketika bermusyawarah. Yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lambang dari sila kelima Pancasila ini adalah padi dan kapas. Makna dari lambang padi dan kapas itu adalah pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Namun, keadilan ini juga berlaku pada semua aspek kehidupan manusia. Beberapa hal yang termasuk penerapan Pancasila kelima adalah saling menghormati kewajiban dan hak sebagai warga negara, menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara, menjaga dan menggunakan hak bersama agar bisa digunakan bersama-sama, dan memperjuangkan keadilan untuk semua orang. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang Garuda Pancasila, dari simbol, makna, dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Miss Nopi akan cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Dengarkan ya, teman-teman. Ida, temanku sebangku, si mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dengan berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban berkelas menjadi modal utamanya. Nah, hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut. Nah, Gugut ini temannya teman-teman, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Nah, waduh, saya belum belajar, Bu, kata Gugut. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore, pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung, Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," kata Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Terus, Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya bisa dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain, bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Nah, teman-teman, itu adalah sepenggal cerita tentang pemimpin idola dan pemimpin yang jujur. Jadi, teman-teman harus bersikap jujur ya. Nah, teman-teman, Miss Nopi sudah membacakan cerita dan teman-teman boleh jawab di halaman 12 ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tuliskan jenis pekerjaan yang berserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut pada tabel berikut. Nah, di sini sudah ada contohnya. Jenis pekerjaan guru, kegiatannya mengajar. Penjaga sekolah, kegiatannya membersihkan lingkungan sekolah. Kepala sekolah, menyusun kurikulum sekolah dan kegiatan sekolah. Tenaga administrasi atau TU, mengurus administrasi sekolah. Dan petugas perpustakaan, melayani siswa dan guru yang berkunjung ke perpustakaan. Teman-teman kalau punya jawaban sendiri boleh diisi atau menyalin yang ada di layar ya. Nah,
Teman-teman tahu nggak bahwa kejujuran juga sangat diperlukan dalam bidang olahraga? Nah, seperti olahraga silat. Nah, sekarang kita akan berlatih gerakan pukulan dalam pencak silat. Yang pertama, pukulan lurus. Posisi tangan saat memukul lurus dan mengepal ke depan tepat di dada lawan. Kedua, pukulan tegak. Nah, posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Dan ketiga, pukulan bandul. Nah, yang ketiga pukulan bandul. Pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati. Pukulan melingkar. Nah, pukulan berbentuk melingkar dengan sasaran ke arah pinggang lawan. Teman-teman, tadi kita sudah bahas pembelajaran 2, 3, dan 4. Sekarang teman-teman boleh dikerjakan tugasnya halaman 12, 16, dan 17. Selamat mengerjakan! Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, teman-teman, jangan lupa tugasnya difotokan ke Miss Nur dan Miss Nopi, oke? Nah, teman-teman, maaf kalau misalkan video ini banyak kekurangannya ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.